Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasidi. Kali ini saya mau share salah satu grinder yang ada di kedai kami. Ini dia. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, Bang, kalau misalnya grinder yang murah itu oke nggak kalau buat pakai jualan? Terus hasilnya konsisten atau enggak? Nah, mungkin video ini bisa membuat kalian sedikit ada informasi ya. Ketika kalian pengen jualan tapi maksudnya budgetnya pas-pasan gitu kan. Nah, kira-kira pakai grinder yang murah itu bisa buat jualan nggak? Nah, kalau menurut saya udah pakai grinder ini. Jadi ini grindernya merek Nankai ya. Nankai ini modelnya seperti Latina 600N. Jadi grinder ini cukup terkenal karena banyak yang pakai ya. Meskipun bukan hanya Latina aja yang ngeluarin model yang kayak gini, merek-merek lain pun sama. Nah, yang ini merek Nankai harganya tuh 450.000 sampai 550.000 paling mentoknya. Jadi menurut saya ini cukup murah ya. Terus ini pakai wattnya ya. Wattnya itu 150 watt. Jadi kalau kalian di rumah listriknya cuman 500 watt, masih bisa pakai grinder ini. Ataupun listriknya yang 450 watt di rumah, atau enggak misalnya katakanlah di tempat buat jualannya cuma ada 450 watt, masih bisa pakai grinder ini. Terus grinder ini bisa settingan buat ukuran yang fine alias halus banget sampai ke kasar banget. Konsistensinya gimana nih? Jadi setelah 1,5 tahun saya pakai grinder ini tuh bagi saya dengan harga segitu ini sangat layak. Pertama, ini bisa buat gilingan espresso ya. Kalau misalnya kalian pakai Rockpresso atau pakai mesin yang murah yang di bawah 5 juta, saya rasa ini cukup untuk gilingan espresso. Caranya gimana? Nanti kalibrasinya kalian tinggal tentukan nilai yang ada di sini, angka yang di sini. Misalnya di 1 dia nggak keluar tuh. Misalnya di mesin nggak sampai keluarnya terlalu lama gitu. Kamu tinggal geserin setengah, misalnya 1,5 atau enggak pun di 2. Kenapa begitu? Kita harus menyesuaikan gearnya dengan si alatnya. Jadi kita nggak bisa maksa kalau settingan di 1 tuh harus benar-benar buat espresso. Enggak. Karena wajar aja dengan harga segitu kalian mendapatkan ya sedikit ngulik lah ya. Daripada mengeluarkan uang yang lebih banyak gitu. Katakanlah kalian pakai yang grinder jutaan gitu ya. Tapi tetap aja harus dikalibrasi. Nah, menurut saya ini cukup worth it lah ya dengan harga segitu. Meskipun saya di kedai ada dua grinder. Jadi memang ini di setnya untuk manual brew, yang satu lagi buat espresso. Kenapa? Karena kalau misalnya manual brew itu size-nya kan pasti berubah-ubah tuh. Kadang-kadang kalau misalnya permintaannya pingin lebih bitter, acidity-nya lebih tinggi, nah itu kadang saya ngulik di gilingan juga. Tapi kalau misalnya espresso harus ditentukan gilingannya, misalnya gilingan 1 di grinder yang satu lagi itu nggak usah dirubah-rubah. Karena pertama nggak usah repot kalibrasi nanti ke depannya. Karena kan espresso pingin enak, pingin bagus, atau nggak pingin sesuai dengan standar, kita harus ngerti kalibrasinya kayak gimana biar keluar krema atau gimana. Nah, sedangkan yang ini meskipun memang nanti bisa buat bikin gilingan espresso, di saya difungsikan sebagai gilingan untuk manual brew. Nah, biasanya saya pakai gilingannya di 4 atau maksimal di 5. Konsistensinya agak kurang ya. Banyak gilingan yang halus, terlalu halus. Jadi maksudnya kalau kita pingin gilingan manual brew kan memang agak lebih kasar ya. Nah, itu tuh masih tersisa si gilingannya yang lebih halusnya. Kerasanya ya mungkin bisa jadi lebih bitter atau enggak kurang maksimal. Tapi menurut saya untuk saat ini kita coba belajar dengan alat-alat yang sederhana atau yang murah dulu ya. Mungkin nanti kalau ada rezeki yang lain atau jualannya udah bagus, baru upgrade ke grinder yang memang lebih mahal atau ke alat-alat yang lebih mahal. Jadi kita nggak usah memaksain pingin keren, pingin konsistennya tingkat tinggi, tapi kitanya ilmu buat diri kitanya sendiri nggak di-upgrade gitu. Intinya upgrade dulu ilmu kita, skill kita, baru upgrade ke alat-alat. Oke lah,
kalau misalnya kalian punya uang, pingin langsung buka yang memang grindernya nggak mau nanti suatu saat harus upgrade, ya bisa aja beli yang baru. Beli yang bagus gitu. Mereknya banyak sih gitu kan. Kalian bisa searching juga. Terus dengan harga 3 jutaan juga udah oke banget gitu. Ada juga gitu. Nah ini untuk awalan harga 500.000, wah cukup worth it ya. Listriknya nggak terlalu besar. Yang jelas daripada pakai manual group yang kita giling gitu ya, pakai tangan itu, ini lebih efisien. Jujur, ini lebih efisien, lebih cepat. Kalau misalnya memang kalian pingin ngegilingnya 200 gram sekaligus, ini masih bisa diandalkan. Tapi kan jarang juga ya, kecuali kalian pingin nyetok atau ada yang belanja biji yang ingin digiling gitu ya. Jadi review saya setelah pakai ini 1,5 tahun, ini cukup worth it. Jadi kalian kalau misalnya memang mau cari grinder yang murah, grinder sejuta umat, nah ini bisa jadi pilihan. Ini mereknya Nankai ya. Jadi kalau misalnya kalian searching di Tokopedia, di Shopee atau dimanapun, searching aja itu. Ini cukup handal, ngebersihinnya cukup mudah, tinggal buka baut ini, ngebersihin gitu kan. Terus memang kalau misalnya dari biji satu ke biji yang lainnya, pingin ngebuangnya, kalian bisa diputar-putar kayak gini ya, misalnya nyalain, nah diputar kayak gini, atau kalian bisa agak condongin gini, terus dinyalain, diketuk-ketuk, biar nanti si bulu-bulu halus yang kayak gini ya hilang. Kalau misalnya kalian males bersihin, tapi kalau misalnya kalian mau bersihin, tinggal buka ininya, buang si sisa-sisa kopinya yang tersisa, itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau saya katakanlah seminggu atau kadang-kadang sebulan sekali dibersihin gitu ya. Ya caranya ya itu. Misalnya yang pertama pakai biji halu nih ya. Misalnya pakai biji ini nih, halu. Terus ada yang pesan misalnya pakai biji gayo atau biji apapun lah ya. Nah, yang kedua itu biar nge-washingnya ya itu, diginiin ya, diputar. Nggak akan kenapa-napa gitu, nggak akan. Ini cukup mudah lah ya. Itu sih alat Tarzannya, membersihkan alat Tarzannya. Ya 450.000 hasilnya kalau bagi saya cukup lah. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyain karena mungkin ada kurang jelas dari penjelasan saya, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa share, komen, like, jangan lupa juga subscribe. Kalau misalnya mau tanya-tanya, saya simpen WhatsApp saya di bawah ya, silakan. Mau konsultasi silakan ya. Oke, paling dari saya segitu aja. Bagi kalian yang belajar atau mau mulai usaha kopi dengan dana terbatas, jangan terlalu muluk-muluk deh ya. Pakai uang yang ada, jangan pinjam. Terus gunain alat-alat yang sekiranya perlu. Dan grinder itu salah satu alat yang penting. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa tetap semangat ya. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.